Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya bagikan lagi kisah mimpi tentang keadaan spiritual hamba Allah di akhir zaman ini yang dialami seorang ibu rumah tangga yang menanyakan takwil mimpinya kepada saya. Mimpi yang dialami beliau adalah beliau itu merasa mengangkat jemuran di malam hari di dalam rumah beliau. Kemudian ada mainan sepeda motor datang sendiri ke arah beliau, sedang beliau itu sedang ketakutan. Beliau tidak menghiraukan mainan motor tersebut yang masih berbunyi. Kemudian berhenti di bawah tempat beliau menjemur pakaian, dan di seberang jalan beliau itu melihat ada dua anak laki-laki, tapi samar-samar karena gelapnya malam, dan beliau itu memahami bahwa merekalah yang mengoperasikan, meremot mainan motor tersebut. Kemudian beliau itu tetap masuk ke dalam rumahnya. Akhirnya beliau terbangun dari mimpinya. Apa takwil mimpi atau makna mimpi tersebut? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui bagi seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan, bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah sesuatu hal yang diatur di dalam agama Islam. Diatur dalam hal bagaimana cara merespon mimpinya, karena mimpi disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim bahwa mimpi itu ada 3 macam. Yang pertama, mimpi yang baik merupakan kabar gembira, itu datangnya dari Allah. Yang kedua, mimpi yang terjadi karena pikiran di saat terjaga. Yang ketiga, mimpi yang menyedihkan dari setan. Di dalam syariat Islam, perihal mimpi juga diatur tentang siapa yang boleh mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditakdirkan oleh Allah mendapatkan ilmu takwil mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 6 ayat 21 dan ayat 101 bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian ilmu takwil mimpi. Yang itu artinya ilmu takwil mimpi itu bukan didapat dari membaca buku, melainkan bagian dari ilmu laduni yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala tanpa belajar. Yang bisa mentakwilkan mimpi selain Nabi Yusuf alaihissalam yaitu Nabi Muhammad SAW, sahabat beliau yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di kalangan tabi'in yaitu Ibnu Sirin. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali kisah mimpi yang ada hikmahnya bagi kita semua jika mempelajarinya. Dan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Yang itu artinya bahwa umat Islam yang levelnya muslim tapi soleh dan juga level mukmin itu bisa mendapat peluang rahmat, peluang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala berupa mimpi bagian kenabian, yang mana bagi mimpi bagian kenabian itu tidaklah dusta, melainkan petunjuk yang hakiki dari al-haq, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bersabda, setelah kerasulan, setelah kenabian itu sudah tidak ada lagi, karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, nabi yang terakhir, maka yang tersisa itu hanyalah al-mubasyirat. Lalu para sahabat bertanya, apa itu al-mubasyirat? Maka beliau itu bersabda, yaitu mimpi yang baik, mimpi yang benar yang dilihat seorang laki-laki yang saleh, dan itu merupakan bagian dari kenabian.
Jadi wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW berupa mimpi yang baik yang disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari itu diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang selain para nabi, selain para rasul, dan itu disebut al-mubasysyirat. Untuk mengetahui dalil lain yang berkaitan dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai takwil mimpi yang tadi, itu adalah termasuk mimpi yang baik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang mengandung makna tersirat. Saya bagi perbagian supaya mudah memahami makna mimpi tersebut. Ketika visual mimpi yang dialami saudari kita itu mengangkat jemuran di malam hari, yang itu maksudnya adalah pakaian yang diangkat, dipindahkan di saat malam hari, itu bermakna bahwa beliau itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimampukan oleh Allah hijrah. Dari awalnya beliau itu tidak memahami ilmu agama, beliau itu dalam keadaan tidak mengerti akan suatu hal yang berkaitan dengan agama, kemudian nantinya insya Allah akan paham, karena ini berkaitan dengan mimpi yang sebelumnya. Ketika saya takwilkan mimpi tersebut lalu saya beri pemahaman, beliau itu senang, mudah memahami dari penjabaran yang saya sampaikan, kemudian mimpilah yang sekarang ini yang saya ceritakan kepada Anda. Nah, pakaian itu berkaitan dengan agama. Hal itu pernah terjadi kepada Nabi Muhammad SAW yang bermimpi ada orang yang memakai baju sedada, ada orang yang memakai baju di bawah dada, dan ada Umar bin Al-Khattab, sahabat beliau itu memakai baju yang ditarik-tarik. Maksudnya bajunya sangat panjang. Beliau mentakwilkan itu agama. Jadi pakaian itu berkaitan dengan ilmu agama. Sedangkan keadaan malam hari itu adalah simbol perwakilan dari keadaan orang itu dalam gelap. Gelap itu tidak paham. Seperti hanya ruangan tidak ada cahaya lampu. Maka orang yang berada di dalam ruangan tanpa cahaya lampu, tanpa penerangan, dia tidak akan bisa mengetahui mana bantal, mana kasur, misalkan di dalam sebuah kamar, ya, mana itu warna putih, warna merah, karena gelap tanpa cahaya. Hal itu berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 1. Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan tugas mengeluarkan manusia dari gelap gulita, dari keadaan kekafiran, dari keadaan kejahilan, kebodohan, menuju cahaya terang benderang, menuju cahaya hakul yakin, menuju ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, itulah makna yang pertama. Yang kedua, ketika ada mainan sepeda motor datang sendiri kepada beliau itu dan beliau merasa ketakutan, itu adalah bermakna sarana peluang beramal. Amal apa? Tentang keduniawian. Karena apa? Yang pertama, beliau itu akan ditakdirkan oleh Allah hijrah dari awalnya tidak paham tentang ilmu agama menuju keadaan orang yang mengerti agama yang kemudian lanjut bertakwa. Sedangkan beliau ketika dapat sepeda motor, ada mainan sepeda motor, beliau ketakutan, itu bermakna bahwa amal yang hadir, yang dihadirkan kepada beliau itu tentang keduniawian. Beliau tidak menyukai itu. Maka akhirnya beliau tidak menggubris motor tersebut dan melihat dua anak laki-laki itu simbol penguat tentang makna keduniawian. Karena apa? Anak laki-laki itu adalah simbol perwakilan seorang muslim. Anak itu tidak mengerti hukum-hukum. Makanya Allah menyebutkan memvisualkan sebagai visual anak laki-laki. Anak, seorang anak, dan di dalam keadaan gelap malam. Dan mereka mengoperasikan mainan tersebut itu bermakna peluang amal atau perbuang bisnis keduniawian itu hadir kepada beliau dalam dunia maya, medsos dan segala macamnya, dan beliau tidak mengambil itu. Maka intinya beliau itu dimampukan oleh Allah hijrah kepada keadaan yang lebih baik, memahami ilmu agama dan tidak menyukai tentang keduniawian, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah makna tentang keadaan spiritual yang dialami saudari kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.